Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran teori bahasa dan automata. Guys, kali ini kita mau bahas soal hierarki Chomsky, kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Yang kali ini kita temanya tentang konteks free grammar, gitu ya, tentang konteks free grammar. Oke guys, apa itu grammar? Saya review ulang. Sebenarnya ini sudah saya bahas pada video tersendiri, tetapi setiap ini saya review agar teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang apa yang mau kita bahas nanti. Oke. Nah, tetapi kalau teman-teman belum menonton video tentang penjelasan saya tentang grammar, disarankan teman-teman tonton dulu video saya penjelasan tentang grammar. Oke. Jadi grammar itu atau tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari informasi himpunan variabel, kemudian simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Oke. Nah, termasuk teori tentang aturan produksi juga sudah saya bahas pada video tersendiri, guys. Silahkan tonton teman-teman sebelum melanjutkan video ini supaya teman-teman bisa lebih paham penjelasan kita kali ini. Oke guys, tingkatan tata bahasa yang mau kita bahas sekarang adalah tipe 2 atau tingkatan tata bahasa yang ketiga. Kan tata bahasa itu mulainya dari tipe 0, 1, 2, dan 3. Ada 4. Nah, yang kita bahas adalah tipe 2 atau yang ketiga gitu ya, yaitu temanya konteks free grammar. Oke, untuk tipe 0 unrestricted grammar dan tipe 1 konteks sensitive grammar itu kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Oke, jadi kalau teman-teman belum menonton video tentang tipe 0 dan tipe 1, mohon teman-teman juga nanti menonton tipe 0 dan tipe 1 supaya teman-teman bisa nyambung nih dengan materi yang kali ini yang tipe 2 yaitu konteks free grammar. Oke guys. Nah guys, langsung saja guys, tipe 2 konteks free grammar. Nah, ini adalah sebuah bentuk pernyataannya seperti ini, deklarasi seperti ini. Tentunya teman-teman sudah masih ingat dong tentang penjelasan saya hal seperti ini, bagaimana cara bacanya gitu. Atau ini cara bacanya kan bisa teman-teman bilang di sini adalah alfa menghasilkan beta, kan gitu ya. Nah, ini disebut dengan alfa, kan gitu ya. Alfa menghasilkan beta gitu. Nah, menghasilkan ini bisa menghasilkan, bisa menurunkan gitu ya, menghasilkan, bisa juga menurunkan gitu ya. Oke guys, nah ini tidak saya ulang lebih dalam lagi karena memang ini sudah saya bahas pada setiap video saya, beberapa video terakhir tentang tipe tipe-tipe ini gitu ya. Oke, guys, yang mau saya jelaskan di sini adalah bahwa tipe 2 ini atau konteks free grammar itu sebenarnya aturan produksinya sama dengan tipe 0 guys, gitu. Jadi sama aja sama tipe 0 nih guys. Namun, nah ini ada namunnya nih, perbedaannya di mana dengan tipe 0. Nah, alfa sisi kiri, namun alfanya atau yang kita sebut di sini kan alfa itu kan sisi kiri guys. Nah, ini kan sisi kiri ya. Nah, ini sisi kiri. Oke, gitu guys. Nah, yang ini kan sisi kanan. Nah, ini sisi kanan kita sebut dengan beta. Nah, ini sisi kanan. Oke. Nah, sisi kiri hanya boleh mengandung satu variabel non terminal gitu. Jadi, sebenarnya aturannya sama dengan tipe 0, cuma area sisi kirinya atau area alfa hanya boleh satu variabel guys. Jadi cuma boleh ada satu variabel non terminal gitu. Apa itu variabel non terminal? Yaitu alfabet huruf besar gitu. Kalau terminal kan alfabet huruf kecil. Nah, non terminal itu disebut juga dengan variabel kan gitu ya. Nah, pernyataannya seperti ini guys. Nah, jadi kalau pernyataan syarat aturannya adalah begini, alfa sama dengan 1 gitu. Artinya hanya boleh berisi satu variabel. Oke, dan area beta atau area sisi kanan ini guys tidak memiliki batasan. Nah, jadi bebas tuh guys di area kanan. Mau ada non terminal, mau ada terminal, itu sah-sah saja. Yang penting yang harus teman-teman perhatikan adalah area kiri atau area alfa terdapat satu variabel non terminal. Oke guys. Nah, kita lanjut nih guys. Oke, nah ini deklarasi pernyataannya. Oke, di sini dimana
dinyatakan adalah yang ini tadi guys. Oke, alfa adalah variabel. Nah, ini mutlak guys. Alfa adalah variabel dan harus berupa variabel dan isinya satu. Nah, beta adalah bisa variabel, bisa terminal saja, bisa variabel dan terminal, bisa terminal dan terminal, bisa variabel-variabel, pokoknya bebas nih guys. Ini artinya bebas bintang ini gitu ya, bebas. Oke. Paham ya guys? Oke, nah ini rumus syaratnya. Jadi teman-teman ingat aja ini rumusnya, syaratnya. Harapannya teman-teman bisa baca. Oke, guys, tipe kosong ini, konteks free grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non deterministic push down automata. Oke, non deterministic push down automata. Nah, ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non deterministic push down automata. Oke. Nah, kalau tipe-tipe lain kan juga menghasilkan bahasa yang berbeda-beda ya yang dikenalinya. Oke. Nah, ini adalah saya buat perbesaran dari ini tadi guys, yang ini tadi yang saya gambar di sini ya, yang saya gambar di sini. Nah, ini udah saya perbesar gitu ya. Alfa sama dengan 1, isinya 1 variabel. Oke guys. Nah, kita langsung saja bicara contoh guys, supaya teman-teman bisa lebih paham materi kita kali ini. Oke. Nah, contoh konteks free grammar itu seperti apa? Oke. Nah, contoh konteks free grammar. Nah, ini saya salin lagi ya guys ya. Ini udah saya salin lagi rumus sebelumnya supaya teman-teman kita tidak bolak-balik melihat rumus yang ada. Oke. Nah, yang pertama itu contohnya misalnya ini. Ada pernyataan X menghasilkan XA. Oke, X menghasilkan XH gitu ya. Oke, nah ini adalah X menghasilkan XA gitu. Ini kan menghasilkan guys ya, menghasilkan gitu ya, atau menurunkan lah, menurunkan sama kan, menurunkan atau menghasilkan teman-teman sama aja. Nah, kalau teman-teman perhatikan X ini kan variabel guys, ini merupakan variabel gitu, variabel atau non terminal kita sebut non terminal. Non terminal disebut variabel. Kenapa? Karena kan non terminal itu alfabet huruf besar. Nah, non terminal itu kan alfabet huruf besar guys, huruf besar gitu ya. Oke, nah jadi ini adalah alfabet huruf besar. Ini kan huruf besar X ini. Dan alfa jumlahnya 1. Alfa sama dengan 1. Nah, ini nih alfa sama dengan 1 dan ini memang isinya 1 guys. Cuma 1 isinya nih, 1 gitu ya. Nah, berarti ini memenuhi syarat yang disebut sebagai konteks free grammar gitu guys. Oke. Nah, oke, kalau belum paham teman-teman, ada contoh kedua. Nah, apakah ini termasuk konteks free grammar? Apakah ini memenuhi syarat sebagai konteks free grammar? Oke. Nah, teman-teman lihat nih jumlahnya 1 ya, jumlahnya 1. Ya, memang ini jumlahnya ada 1 gitu ya. Kemudian terdiri dari variabel alfa. Alfa itu kan area kiri. Ini kan area kiri guys ya. Satu variabel dan emang ini variabel guys. Ini variabel. Kenapa? Ini huruf besar. Karena variabel itu adalah non terminal alfabet huruf besar. Oke. Nah, sudah. Sisi kanannya kan bebas guys. Bisa variabel, bisa terminal, bisa kombinasi. Dan ini isinya apa? Ini terminal guys, terminal. Kenapa disebut terminal? Karena ini alfabet huruf kecil kan gitu ya, alfabet huruf kecil gitu, huruf kecil lah. Tulisannya nggak kebaca guys. Oke. Nah, alfabet huruf kecil. Nah, ya udah berarti jumlahnya 1 untuk sisi kiri alfa dan dia merupakan variabel. Nah, ini benar berarti ini memenuhi syarat sebagai konteks free grammar. Gitu guys ya. Oke, contoh berikutnya guys, biar teman-teman puas nih. Oke. Nah, ini guys, ini bagaimana? Tentang pernyataan ini. Bener guys. Jadi kanannya teman-teman gak usah lihat dulu. Yang penting sisi kirinya. Kenapa? Dia bilang alfa guys. Alfa. Kenapa? Alfa kan sisi kiri. Ingat video-video saya sebelumnya penjelasan tentang alfa. Isinya 1. Oke, ini berisi 1 guys. 1. Dan dia merupakan variabel. Ya, di area alfa merupakan variabel. Dan ini variabel guys. Kenapa variabel? Dia alfabet huruf besar. Nah, sisi kanannya ya bebas. Ada alfa, ada terminal. Ya udah ini terminal, guys. Ini terminal, ini variabel. Nah, memang kombinasi boleh, guys, gitu. Kombinasi boleh sehingga ini juga memenuhi syarat sebagai konteks free grammar gitu. Oke, guys, selanjutnya contoh berikutnya, guys. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini apa?
Apakah yang ini termasuk dengan konteks free gamer? Termasuk guys. Oke, lihat lagi alfa sisi kiri jumlahnya 1. Oke, ini ada satu simbol. Oke, dia merupakan variabel. Oke, ini alfabet huruf besar. Nah, ini huruf besar. Oke guys. Nah, sehingga ini disebut sebagai variabel huruf besar. Lalu sisi kanannya merupakan kumpulan simbol terminal. Ada 3 nih, A, B, C, simbol terminal. Nah, balik lagi ke konsep ini. Boleh guys, boleh variabel, boleh terminal, terminal saja dan kombinasinya. Sehingga ini juga termasuk disebut dengan konteks free grammar. Oke guys. Nah, selanjutnya guys, selanjutnya nih. Nah, ini soal, oh ya, tadi saya lupa jelaskan guys. Kalau saya tadi lupa jelaskan bahwa dia boleh mengandung epsilon guys. Epsilon itu artinya kosong gitu ya. Epsilon itu kosong. Oke, asal di sisi kanannya tidak ada terminal atau variabel s gitu ya. Nah, tadi saya lupa jelaskan, tapi nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Nah, kita coba balik ke konsep. Nah, ini yang lupa saya jelaskan tadi guys ya. Nah, oh nanti. Oke, nanti di teori berikutnya lah ini kita guys. Oke guys, selanjutnya di teori berikutnya ini boleh guys, ini boleh. Oh lupa, tadi nanti saya jelaskan di tipe yang berikutnya deh. Oke. Nah, ini memenuhi syarat atau tidak guys sebagai konteks free grammar memenuhi syarat guys, sama. Ini variabel gitu ya dan dia memenuhi syarat. Nah, yang contoh berikutnya guys, ini memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat guys, karena berisi satu variabel dan tipe kanannya untuk area betanya juga bebas. Oke. Dan ini juga memenuhi syarat guys. Oke, ini adalah kedua-duanya adalah variabel gitu. Nah, ini juga merupakan terminal. Nah, yang penting guys, rumus yang penting teman-teman, aturan produksi yang teman-teman penting harus ingat di sini adalah satu. Oke, alfa itu harus merupakan variabel. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Oke, alfa itu harus merupakan variabel. Nah, kedua, jumlah variabelnya, oke, jumlah variabelnya maksimal terdapat satu, hanya boleh satu variabel. Nah, jadi sebenarnya ini sama saja dengan tipe kosong, cuma ada penekanan lebih dalam gitu. Memang di konteks free grammar ini lebih kompleks syaratnya guys. Oke guys, kalau teman-teman merasa video ini terlalu cepat saya jelaskan, teman-teman bisa ulang lagi video ini berkali-kali sampai dengan teman-teman paham apa yang disebut dengan konteks free grammar. Oke. Nah, kalau teman-teman belum bisa mengikuti penjelasan di konteks free grammar, dimungkinkan teman-teman belum menonton video-video pendahulu sebelumnya gitu ya. Ada 2 di pendahulu sebelumnya atau video yang menjelaskan apa itu grammar, apa itu tata bahasa. Sehingga teman-teman disarankan untuk juga menonton video lainnya yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman. Tonton video-video selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.